Iya, ya. Ya, jadi judulnya apa? Disitulah merasa nyawa saya terancam, alias mau mati situ. Jadi di tahun itu tuh istilah atau kata begal itu belum semarak sekarang, belum tren, belum populer, belum. Anggaplah bandit lah dulu ya namanya, bandit. Jadi ya merampas harta milik orang lain bukan haknya dengan cara ya kekerasan, melayangkan nyawa sembarangan, tumpah darah ya kan. Nah, itu ya pasti kasus jelas. Ya. Jadi mau gimana lagi? Kejadiannya di sana, peristiwanya memang sepi, sangat sepi. Ya hanya ada beberapa pejalan kaki di sana. Jadi tuh harusnya secara psikologi kalau ada kejadian kayak gitu, pertama orang ngelawan, nyamperin tuh bagi yang berani ya, nyamperin si bandit itu, ditangkap gitu kan. Atau yang kedua ya melarikan diri. Tapi ini cuek, jadi ngeliat sebentar nih, ada satu atau dua orang gitu ngeliatin gitu, terus jalan lagi normal gitu. Aneh kan? Ya udah akhirnya kita berdua bayar tuh udah, tukang baksonya dibayar, cabut, jalan kira-kira ya 600 meteran ya, 600 meter, ada pertigaan karena rumah Wahid ke sebelah kanan. Tapi sebelumnya beliau bilang ke saya, nih di sebelah sana kiri itu tempat buat singgah gitu. Nah pas dia ngomong kayak gitu, ada nenek-nenek yang jaraknya dari kita nih berdua nih cukup jauh, tapi sepertinya dia dengar apa yang kita ucapkan gitu. Apa yang Wahid ucapkan nih dengar gitu, ngasih tahu ke saya kalau di situ tempat singgah. Oke, pisah, dia ke kanan, sok saya ke kiri. Gak pakai lama, nenek tersebut begini ke saya, pakai bahasa tubuh. Ya sini, maksudnya gitu. Sini. Ya, dia nggak banyak bicara, sedikit sekali bicara. Kita udah sampai tempat singgah, ya dia cuma berkata, ini tempatnya per bulan segini gitu kan. Ya udah, akhirnya saya masuk, membereskan ruangan yang ada di sana karena kan nuansanya itu ya kayu dan bambu saja. Sekaligus saya membereskan barang-barang yang tentunya udah saya bawa gitu kan, pakaian, peralatan, perlengkapan mandi dan sebagainya. Udah, hari pertama aman, normal, berjalan normal. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah ini hari ketiga. Apa? Jadi hari ketiga itu, ini belum ketemu Wahid ya, belum ketemu Wahid lagi. Nanti ada di belakang ceritanya. Hari ketiga, jalan-jalan ke sawah. Itu ngeliat ada petani dan kerbau yang sedang membajak sawah. Anehnya apa? Jadi di punggung kerbau ini itu ada sekuntum, bukan sekuntum. Jadi setangkai kayak mawar gitu ya, bunga, batangnya panjang, jadi kayak diselampek lah gitu kan, banyak itu buah bunganya itu. Kok harus pakai itu? Kenapa coba? Kenapa harus pakai bunga itu? Kan ya harusnya kerbau itu kan ya kerbau aja, nggak ada pakaian, nggak dikasih kaos kain gitu. Ngapain ya? Ini kayak dikasih apa ya, bisa dibilang tuh kayak pajangan, pernak-pernik, aksesoris. Ngapain kerbau dikasih seperti itu? Aneh nih. Dan aromanya juga aroma ya mistis gitu, mistis banget. Hari keempat normal, hari kelima
manjat pohon kelapa, hari ke-6 ya jalan-jalan ke lebih ke pelosoknya lagi, hari ke-7 ke-8 ya, hari ke-9 bersihin pekarangan, nanam pohon. Bantu warga sekitar. Ya banyak sih hal-hal positif yang bisa dikerjain di sana. Nah, memasuki udah saking berapa hari di sana nggak ngitung, mungkin udah pertengahan bulan kali. Itu ada yang aneh lagi. Apa? Ada yang mati. Ada yang mati di sana. Ada yang mati di sana. Sekali lagi ada yang mati. Dan biasalah. Kan biasanya kalau ada yang meninggal itu kan ya ada acara penguburan ya. Ya kalau Islam begini, Katolik begitu dan sebagainya. Ini apa? Enggak sama sekali. Nggak ada, sepi, sunyi. Jadi gimana ya saya jelasin ya? Jadi mayat itu sehari 2 hari ada saya lihat. Jadi saya mondar-mandir gitu ada. Tapi hari setelahnya udah nggak ada, udah hilang gitu. Ya seperti dibawa gitu, dipindahin jasadnya. Sudah ketika jasad itu sudah tidak ada, sebenarnya ada rasa penasaran saya gitu, mau mencari gitu. Bener, mau saya selidiki kemana dilarikannya atau perginya mayat itu. Tapi ya sudahlah, karena nggak mungkin lah ya. Saya berpikir itu mungkin sudah jauh. Ya sudah. Karena warganya juga gitu sih. Ngeri emang, apa, seperti pembunuh berdarah dingin gitu. Tapi udah berapa belas hari gitu, saya memang sudah semenjak kejadian bandit itu udah nggak pernah lihat mereka bertiga lagi gitu ya. Nggak pernah, belum. Makin hari, makin kemari itu makin di luar kepala. Maksudnya masa setiap ada yang wafat itu kok diem gitu, anteng aja gitu, kayak nggak ada apa-apa. Ini nggak beres loh. Ya, menjelang beberapa hari saya akan pulang, udah nggak tinggal di situ lagi. Jadi katakanlah itu hari ke-27, 3 hari sebelum ya tanggal 27. Di suatu malam yang cukup mencekam, kira-kira jam 7 lah, jam 7 sore, belum malam sih. Jam 7 kan masih terbilang sore lah, belum malam. Jam 7 kurang lebih saya keluar buat cari makan, buat ngangsel nih, buat ganjel perut, ya kan. Itu saya nggak taunya ngelihat 2 dari ketiga bandit waktu itu. 2 orang itu yang ya membacok atau yang menggores leher si kawannya Wahid ini. Apa yang terjadi? Dia berjalan ke suatu tempat. Memang di satu titik itu ada pohon sangat besar. Mereka berdua ke arah situ. Dan gak lama warganya nih, masyarakatnya ini juga ke sana. Banyak. Dan aroma seperti ya campur lah, melati gitu kan, mawar, ngambreng gitu. Itu dahsyatnya luar biasa. Ampun Pak, dahsyatnya luar biasa. Nah, untuk itu saya mencari Wahid dong. Saya cari beliau. Akhirnya saya menuju rumah Wahid.
Karena kan waktu itu sampai ke pertigaan, saya belum tahu rumahnya, jadi saya nanya warga yang ada di situ. Oh permisi, Mas tahu rumah Wahid? Oh ya benar, ujung belok kiri belok kanan. Dia tahu kan. Saya dikasih tahu, ya sudah makasih. Akhirnya ketemu rumahnya. Apa yang terjadi, ke rumahnya kosong. Ketika saya panggil udah 3 kali lebih. Akhirnya saya masuk ke terasnya, ketok pintu juga nggak dikunci gitu. Setengah pintunya setengah terbuka. Saya buka, Assalamualaikum, Wahid, nggak ada. Itu juga rumahnya dia nuansa kayu bambu. Akhirnya saya ke samping halaman karangannya, kan juga ada kayak jendela gitu ya. Jendela, gorden. Kebetulan itu mungkin kamarnya gitu, karena dari pakaiannya pakaian cowok. Ada gambar yang emang tuh pasti ya udah saya yakin ya itu buatan si Wahid gitu. Dan nggak ada juga nih orang, nggak ketemu. Orang tuanya juga nggak ada. Dan saya balik lagi ke tempat itu, pohon besar itu yang semua orang kumpul di situ. Saya mantau dari jarak yang cukup jauh di sana. Ternyata ya ampun, Wahid ya, orang tuanya itu ada di sana. Pertanyaannya, mereka semua termasuk beliau, orang tuanya ngapain gitu? Itu menyembah. Jadi melakukan ada upacara ritual sana. Dan mayat-mayat yang dulunya mati dibunuh itu dikumpulkan di sana, di pohon besar itu. Kira-kira ada 6 mayat. Ya, salah 2-nya yang pernah saya lihat pakai mata kepala saya sendiri, yang waktu lagi makan bakso kawannya Wahid, sama yang satu lagi tergeletak di jalan, yang 2 hari ada, kemudian hari esoknya sudah nggak ada, hari ketiganya udah nggak ada. Akhirnya saya mundur perlahan-lahan agar tidak ketahuan. Saya kembali ke tempat penginapan saya. Saya bergegas, langsung ngepak ya, beres-beres barang saya. Udah, itu kan masih ada waktu 3 hari lagi. Tapi ya saya nggak sempat bilang lah. Saya nggak tahu itu yang punya tempat penginapan apa ikut-ikutan juga melakukan ritual itu. Jadi yang jelas saya udah tetap nyiapin uangnya di amplop, saya taruh di atas meja. Saya langsung pulang. Akhirnya udah, itu keringat dingin bercampur panas dan serem. Itu nggak bisa lupa, itu serem. Saya nggak tahu nih mesti berkata apa lagi gitu, gila emang. Dan akhirnya pulang, udah sampai rumah. Dan itu sampai itu mau subuh. Akhirnya ya saya panggil ya ibu saya supaya gemboknya dibuka. Kondisi saya udah keringat bercucuran, nggak cuma kulit wajah ya, tapi leher, tangan gitu merah semua, saking ketakutannya ya. Udah pulang, istirahat, makan, mandi. Jadi memang tidak disangka-sangka beliau juga keluarganya jadi mengikuti hal seperti itu, melakukan upacara ritual, ada pakaian khususnya, bawa sesajen. Memang ada apa di pohon itu? Mayat dikumpulkan di sana. Ya itu udah jelas lah, itu nggak beres. Namanya syirik, menyekutukan Tuhan.
Ya, itulah cerita dari pengalaman saya di Desa Mistis part 2. Oke, ini udah selesai. Terima kasih. Oke, close.